Surah Al-An'am 132-142 Assalamualaikum kafir warahmatullahi Quraisy wabarakatuh. membuat kebohongan Kita lanjut terhadap pada surah Allah. Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada pada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 133. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan dia ganti dengan yang dia kehendaki. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. 134. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. 135. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. 136. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Penjelasan ayat 136 ini direwayatkan bahwa hasil tanaman dan hewan ternak yang mereka peruntukkan kepada Allah, mereka berikan kepada fakir miskin dan amal sosial, bahkan kepada berhala. Sedangkan yang diperuntukkan bagi berhala-berhala diberikan kepada penjaga-penjaga berhala, tidak untuk fakir miskin atau amal sosial. Kebiasaan ini sangat dilaknat Allah. Pada ayat 136 ini, mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala. Mereka meyakini ada Allah dengan memberi hasil untuk Allah ini kepada kaum fakir miskin sebagai amal sosial. Dan yang untuk berhala-berhala mereka serahkan kepada penjaga-penjaga berhala. Ayat 137. Dan demikianlah berhala-berhala mereka ataupun setan menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Penjelasan ayat 137 ini, sebagian orang Arab adalah penganut syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintah Allah untuk mengurbankan anaknya Ismail. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkurban ini, sehingga dapat menanamkan kepada pengikut-pengikut rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal alasan yang sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda. Orang-orang Arab sering membunuh anak mereka karena takut miskin dengan alasan berkorban untuk Allah, dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal mereka membunuh anak-anak mereka ini karena takut miskin. Ayat 138. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang. Tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. 139. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha mengetahui. 140. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya ataupun zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Asbabun Nuzul ayat 141. Ibnu Jurais mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sabit bin Qais bin Sammas yang memanen kurmanya. Kemudian dia mengadakan pesta sehingga di sore hari semua hasil panennya habis sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 142. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih.
Makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Demikian akhir ayat 142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am 143-153 kaum Yahudi mengharamkan yang halal dan mencerai beraikan manusia. 143. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan antara 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang yang benar. 144. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang di dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 145. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati ataupun bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan untuk menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 145. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang terbiasa memakan sesuatu dan meninggalkan sebagian yang lain. Mereka tidak mau makan sesuatu makanan itu dengan tidak didukung alasan yang kuat. Hadis riwayat Ibnu Mardawi dan Hakim. 146. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Penjelasan ayat 132, yang dimaksud hewan berkuku di sini adalah hewan-hewan yang jari-jarinya tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti unta, itik, angsa, dan lainnya. Sebagian mufasir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan lain-lain. Ayat 147. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. 148. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan ajab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami, yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira? 149. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. 150. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberi kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. 151. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Penjelasan ayat 151. Yang dibenarkan oleh syariat adalah kisos, membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya. 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. 153. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Asbabun Nuzul ayat 152, 153. Ibnu Abbas mengatakan kedua ayat ini diturunkan sebagai penegas tentang larangan melakukan kecurangan dalam harta kekayaan. Juga larangan melakukan penipuan dalam takaran harta anak yatim secara aniaya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah akhir ayat 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.